Halo teman-teman, selamat siang. Kedengeran suara Ibu Rika? Halo, adakah di sini ada? Oke, terima kasih Regina. Baik, kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari tidaklah menjadi sia-sia, tetapi dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu. Ketika Ibu ke absen, tolong jawab hadir. Ya. Gufan, Jeff, Ernest, Hadir, Bu. Ernest Jimmy. hadir. Tadi Jimmy ada loh di kelas di sekolah loh, tapi pada ada janji mau masuk kelas Ibu. Oke, Jimmy tidak ada. Nah. Marvin juga tidak ada. Rove, Martin, Sam, Justin, Hadir. Hadir. Stella, Winston, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Vanessa, Hadir. Elora, Amber, Hadir, Bu. Tasya, Hasita, Stefani, Bu. Nevi. Tasya hadir, Pak. Bu. Oh, Ibu Rika berubah jadi bapak. Waduh, si Tasya ini. Oke, Nevi, Charlene. Charlene izin, Bu. Oke, Charlene izin kemana ya? Nggak tahu. Oke. Regina, Aurel. Hadir, Bu. Michi. Hadir, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi. Adakah Jimmy? Marvin. Nevi. Tidak ada kabar ya? Pancang. Jimmy, Marvin, Nevi, apakah ada kabar? Tahu. Tidak ada kabar ya. Oke, baik. Oke, di sini Michi, Stefani, Amber, Sky, Liu, Martin, Gufan. Terakhir mana? Tugasnya minggu lalu. Ayo teman-teman. Michi. Bahas apaan, Bu? Yang debat itu. Kamu sudah ya yang debat ya? Belum kan, Michi? Halo. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Michi. Siapa lagi tadi itu yang absen? Debat sudah belum kelompoknya Michi? Stefani, Amber,
Kita udah, Bu. Michi sama siapa emang kemarin? Halo? Ibu aku sama Stephanie sama Amber kan. Sudah kirim ke WA kamu. Tapi tidak berarti berupa video ya, nggak ini debat langsung ya. Kita pakai video, Bu. Udah kirim. Jadi kelompoknya siapa saja kamu? Michi, Stephanie, Aku, Stephanie, Amber, Kufan, sama Justin. Gufan dan Liu ya. Oh iya. Oke, baik. Berarti yang belum ambil nilai itu Sky, Martin, cuman Sky dan Martin saja. Baik, teman-teman. Ini masuk. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu biografi. Teks biografi. Nah, ini yang menarik ya. Silakan simak dengan baik. Kita akan membuat teks biografi tentang diri kita sendiri. Share screen dulu ya, sebentar. Teks biografi. Oke, sebentar teman-teman ya. Kok tiba-tiba aku dilihat ini. Oke, teks biografi. Oke. Pengertian biografi. Biografi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios dan graphen. Nah, bios artinya hidup. Graphen itu adalah tulisan. Ya. Jadi biografi itu adalah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang. Umumnya hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan dikenal secara luas. Ya. Berisi riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh. Jenis teks biografi ya berdasarkan siapa yang menulis. Ya ingat ya teman-teman, siapa yang menulis. Biografi yang ditulis oleh orang lain. Nah, contoh biografi itu kalau misalnya banyak sekali ya, ada ya. Kalau di buku perpustakaan kita itu ada Soekarno, ya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, terus ada R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, terus apalagi ya, ada tuh beberapa koleksi yang Ibu sudah lama sih yang nggak ke perpustakaan ya teman-teman ya. Di situ banyak sekali biografi tokoh pahlawan nasional ya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin Ibu kurang paham ya, mungkin ada beberapa. Ada juga yang Ibu ambil dari sejarah
sejarah dulu ya, lalu disadur dalam bahasa Indonesia ya, itu juga ada di sini di perpustakaan kita. Itu bisa kalian lihat ya teman-teman. Banyak ya, banyak sekali. Seperti saat ini ada apa saja ya yang bisa kita lihat. Seperti kalau di luar itu banyak sekali, ada John F. Kennedy, ada tokoh-tokoh yang di luar negeri pun banyak, di Indonesia pun banyak. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Dan autobiografi. Autobiografi itu yang ditulis sendiri. Jadi seperti kemarin ya, kita mungkin banyak ya, almarhum Bapak B.J. Habibie, itu beliau membuat tentang dirinya sendiri, autobiografi, tentang bagaimana beliau mencintai istrinya sampai akhir hayatnya, sampai istrinya pun meninggal ya. Itu kalau tidak salah sampai ada 3 film ya. Nah itu juga bisa kita ambil makna dari film ataupun dari buku beliau ya. Memang menarik ya, kayak film itu ada B.J. Habibie, yang pertama itu Ainun dan Habibie, Rudy Habibie. Terus yang ketiga ini apa ya? Berkah lupa tuh. Dia menceritakan ketika dia menceritakan tentang istrinya bersama cucu-cucunya. Ya. Terus kita masuk lagi. Nah, jenis teks biografi berdasarkan topik. Ingat ya teman-teman, berdasarkan topik. 1, biografi politik. 2, biografi intelektual. 3, biografi jurnalistik. Struktur teks biografi. Ya. 1, ya. Orientasi. Orientasi ini terdiri dari pengenalan. Lalu yang kedua, berisi informasi dasar. Nah, informasi dasarnya itu siapa, kapan, di mana, bagaimana. Ya. Lalu masuk pada struktur yang kedua, yaitu peristiwa. Kejadian penting, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, ya. Lalu yang ketiga itu adalah orientasi, di mana orientasi ini berisi simpulan, komentar dari penulis biografi. Lalu yang terakhir adalah bersifat opsional. Ya. Ini dia, baru tadi Ibu singgung ya, biografi B.J. Habibie. Silakan, Jimmy, baca yang keras. Orientasi dari biografi B.J. Habibie. Silakan baca yang keras, Jimmy. Jim? Halo, Jimmy. Waduh, menghilang semua. Wins, silakan Wins. Ayo Wins.
Oke, Vincent juga menghilang ya, disuruh baca pada menghilang. Oke, lanjut, coba. Sam, baca Sam. Apa Bu? Ini Bu, baca. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Merupakan putra keempat dari 8 bersaudara pasangan istri Bugis Jawa, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Pernikahannya dengan Astri Ainun Habibie pada 12 Mei 1902 dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Oke, inilah orientasi dari Pak B.J. Habibie. Beliau lahir di Sulawesi Selatan pada tahun 1936. Berarti beliau itu sempat merasakan waktu zaman Indonesia dijajah Belanda ya, sampai Indonesia merdeka ya. Di mana beliau itu adalah suami campuran ya. Jadi bapaknya itu adalah seorang Bugis, sedangkan ibunya itu orang Jawa. Ya. Lalu beliau menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham dan Tarik. Ya. Oke, ini tentang orientasi. Ya, kita next yaitu masuk kepada peristiwa. Silakan Regina, baca yang keras peristiwa. Peristiwa. Setelah menamatkan SMA-nya, ia melanjutkan studinya di Universitas Indonesia Bandung, sekarang ITB. Kemudian setelah lulus, Habibie terbang ke Jerman untuk belajar di Teknische Hochschule Jerman. Gelar diploma diailihi Habibie pada tahun 1960, kemudian menyusul gelar doktor di tempat yang sama pada 1965. Habibie merupakan tokoh yang jenius, penuh kontroversi, namun dikagumi bagaimana tidak. Beliau hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan kuliahnya di Universitas Indonesia. Sementara itu, ia membutuhkan waktu 10 tahun hingga meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Setamat kuliah, ia bekerja di perusahaan pesawat terbang terkemuka di Jerman, yaitu MB GmbH. Semasa mendedikasikan hidupnya di industri pesawat terbang, penghargaan bergengsi yaitu Theodore van Karman Award. Melihat sepak terjangnya, Soeharto pun memanggilnya pulang ke Indonesia. Oke. Inilah peristiwa. Ya, jadi menjelaskan tentang bagaimana beliau ya dari SMA lalu melanjutkan studinya di ITB ya. Dulu itu Universitas Indonesia Bandung, tapi sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung ya. Lalu sesudah lulus S1 beliau ke Jerman. Ya. Lalu kemudian beliau menyusul mengambil gelar doktornya di Jerman juga ya.
Dan beliau adalah tokoh yang jenius, penuh kontroversi namun dikagumi. Karena dalam waktu 1 tahun untuk menyelesaikan di kuliahnya di Universitas Indonesia, bayangkan loh, waktu dalam 1 tahun. Sementara dia membutuhkan 10 tahun hingga meraih gelar doktornya dengan predikat summa cum laude. Ya, berarti yang sangat tinggi, luar biasa ya, sudah A. Nah, tamat kuliah, beliau juga kuliah di Jerman ya. Beliau akhirnya sempat bekerja di perusahaan pesawat terbang. Lalu semasa hidupnya juga di institut, dia mendedikasikan juga ya, sampai akhirnya mendapatkan penghargaan bergengsi di Jerman, yaitu Theodor van Karman Award. Ya, akhirnya pada saat itu presiden kita yaitu Pak Soeharto memanggil Pak B.J. Habibie ini untuk pulang ke Indonesia. Ya, sebenarnya kita tuh banyak loh teman-teman peneliti yang pintar, yang cerdas ya, apalagi yang sekarang lagi kontroversial ya, yang lagi viral saat ini, di mana Dokter Terawan ya dicabut izin prakteknya ya dari ID. Lalu yang kontroversial juga saat ini yang sedang viral, terus bukan kontroversial, yang terkenal juga ya, YouTuber ya, kalian pasti tahu itu ya, di mana mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman, siapa tuh, Sam, masih tahu nggak Sam? Pasti anak-anak ya, kalian pasti tahu itu ya. Dia mengambil teknik kimia ya di Jepang. Ya, pasti kalian pada lihat itu bagaimana mereka kehidupannya dia sebagai mahasiswa Indonesia yang tinggal di Jepang, dan dia nilainya pun bagus. Ya, belum lama ini dia sudah wisuda dan kembali ke Indonesia. Ya. Terus siapa lagi ya yang sempat bisa menjadi apa yang siapa ya, Ibu Rika lupa itu. Banyak kok ya teman-teman. Kok kemarin belum lama ini Ibu Rika sempat sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu, sorry maaf mata Ibu tiba-tiba gatal. Ada ini ya, ada yang part time di restoran tempat suami Ibu Rika ya, dan ternyata beliau ini adalah mahasiswa S2 yang sedang berkuliah, dia kebetulan PNS, pegawai negeri sipil, dia sedang meneruskan S2 mengambil teknik nuklir di Korea Selatan. Nah, Ibu sempat wow luar biasa ya, tapi beliau masih mau loh part time di tempat Ibu itu, di restoran itu, yaitu cuci piring, yang nganter makanan, tapi mereka tidak bergengsi dan tidak malu. Padahal mereka walaupun sekolah itu dibiayai oleh pemerintah ya, kuliahnya, mesnya juga mungkin ada beberapa, tapi mereka mau untuk terjun seperti itu. Ibu ingat namanya Pak siapa namanya? Aduh lupa sekali sama beliau. Beliau sekarang sudah selesai. Sekarang tugas di Bandung, sudah jadi pimpinan ya. Wow, luar biasa sekali dia. Makanya bilang Pak Mutahkim namanya. Aduh baru ingat Ibu Kak. Sampai akhirnya sudah selesai, dan karena pandemi kita Ibu mau ketemu ya mau beliau, tapi ya itulah karena beliau sekarang di luar dia kerja part-time, di sini dia sudah jadi seorang pimpinan. Jadi kalau ketemu beliau di sini agak susah ya teman-teman. Padahal ya itu dia luar biasa. Dan mungkin beliau akan melanjutkan kembali S3-nya entah di Korea kembali atau di negara lain, teknik nuklir juga ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita tuh banyak loh, Indonesia ini memiliki termasuk kalian. Nah, makanya ini Ibu menantikan kalian nih ya. Kemarin juga ada lomba debat ya. Di sini debat dalam bahasa Inggris. Adiknya Sam ya menang ya.
Dan mereka, Bu, orang Koreanya bahasa Inggrisnya bagus loh, Bu. Wah, pada begitu pas. Ya itu dia, itu menjadi pengalaman buat mereka ya. Meskipun secara online tapi memang luar biasa. Lalu ibu ini dong, ibu promosiin dong. Oh, kelas 9 itu ada yang menang, sama kelas 8 gini. Kok kalian kelas 7 belum ya? Belum, Bu. Wih, aku dengernya susah, Bu. Pada seperti itu ya, karena mereka belum terbiasa. Ya, tapi ketika nanti masuk ke kelas 8 dan ternyata debat itu memang menarik ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya speech ya. Misalnya siapa debat itu bagus sekali ya. Jadi kalau kalian mempunyai potensi dalam speech seperti itu, apalagi dalam linguistik ya, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun Mandarin dan bahasa lainnya, dipertahankan ya teman-teman. Itu adalah kecerdasan linguistik kalian. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah masuk ke dalam peristiwa. Menarik kan kalau belajar sama Ibu Rika kan? Menarik sampai ngantuk-ngantuk ya. Sampai dipanggil sama Ibu pada nggak denger ya. Oke, yuk sekarang tadi sudah masuk ke peristiwa, kita masuk kepada selanjutnya yaitu reorientasi. Silakan baca yang keras. Aurel. Ibu, dengan prestasi yang sangat banyak tersebut, pantaslah jika B.J. Habibie menjadi salah satu orang kebanggaan Indonesia. Sudah sepatutnya generasi sekarang mencontoh semangat dan kerja keras B.J. Habibie agar Indonesia mampu bersaing di zaman global seperti ini. Oke. Oleh sebab itu, Ibu senang sekali ya kata-kata Pak siapa namanya? Bapak Presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno, beri aku 1000 pemuda, maka akan ku goncang Gunung Semeru. Artinya adalah beri dia pemuda dan pemudi ya, kalau Ibu kan lebih suka pemuda dan pemudi, maka kita bisa membuat negara Indonesia tercinta ini menjadi maju. Nah, jika ada Pak B.J. Habibie menjadi salah satu orang kebanggaan Indonesia, sepatutnya kalian menjadi generasi saat ini ya mampu bersaing di zaman apa nih sekarang kalau apa generasi Z ya. Katanya seperti itu ya. Kids zaman now, bukan kids zaman now, bilangnya apa? Itu buat anak-anak SD. Kalau yang remaja itu teenagers zaman now. Ya. Jadi Ibu nantikan ya kalian nih. Ada beberapa ya teman-teman kalian yang alumni ini sudah berhasil dan sukses bekerja ya. Ada yang sudah tanda tangan kontrak ya, kuliah di Taiwan, terus dia tanda tangan kontrak kerja di Taiwan selama 3 tahun. Ada juga yang di Inggris dia harus tanda kontrak lagi selama 5 tahun. Ya, wow, luar biasa. Terus yang sudah di Indonesia pun yang sudah bekerja di Indonesia pun ada ya, di perusahaan besar itu alumni juga. Lalu Ibu nggak tahu nih yang jadi dokter hewan yang waktu itu sempat mengkebiri kucing kita tuh yang di sekolahan sampai kucing kita menjadi gembul, jadi gendut ya. Itu jadi prakteknya dia itu mengkebiri itu. Sampai akhirnya kucing itu menjadi gemuk ya. Ya, Ibu juga menantikan Yuan ya, kakak kelas kalian yang baru lulus tahun ini, tahun kemarin. Sekarang dia kuliah ambil kedokteran hewan di Airlangga ya. Di Airlangga itu di mana ya? Airlangga apa? Di Airlangga ya, Surabaya apa di ini ya. Lalu banyak ya teman-teman kalian gitu loh. Ibu sampai nggak hafal ya, tapi minimal Ibu nantikan ya kalian semua ya, dan nanti kalian akan Ibu ini ya undang untuk menjadi pembicara kelak ya, bahwa ini loh alumni dari JTS yang sudah menjadi sukses dalam pendidikan dan karirnya ya. Jadi nanti akan Ibu tunggu nanti kesuksesan Sam, Winston, Regina, Aurel ya. Aurel kan rencana nanti mau di luar ya. Lalu siapa lagi nih?
banyak sekali ya di sini. Michi dengan baletnya, apakah masih, apakah nanti akan menjadi seorang balerina, menjadi profesi kamu, atau nanti kamu membuka ini di rumah ya. Lalu Gufan ya, kalau Gufan sudah kelihatan ya talentanya ya, yang bisa mengobati orang ya dengan permasalahan tulang punggungnya ya. Dengan berkaitan dengan tulang ya, jadi Sinse ya, Gufan ya. Terus Jeff, Ernest ya, wah Ernest ini juga ya. Jimmy, waduh Jimmy tidak tahu nih bisa jangan terlalu banyak ini ya. Berjalan-jalan terus ya, bersama jodohnya. Ibu kurang setuju ya kalau dibilang jodoh ya. Jodohnya itu nanti masih panjang Jimmy. Oke, lanjut. Lalu Ibu juga menantikan kesuksesan Rove, Martin, Justin Liu ya, Amber, Sky, Vanessa, Elera, Tasya, Hasita. Nah, ini Tasya sama Hasita nih nanti akan pergi keluar ya, tapi tidak tahu. Yang pasti tiap hari keluar rumah maksudnya ya. Oke, lanjut. Stefani, Nevi, Charlie, dan kelas 8 maupun kelas 9, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Ibu nantikan dan Ibu tunggu di sekolah ini kesuksesan kalian ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah masuk ke reorientasi, kita masuk kepada kaidah kebahasaan ya. 1, pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia, beliau. Beliau ini orang yang sudah sangat dihormati. Ya, ini sama seperti he, she, he. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kata kerja tindakan. Menulis, memasuki, mendirikan, membacakan, menerangkan. Nah, saat ini sedang menerangkan ya. Lalu yang ketiga itu adalah adjektiva atau kata sifat. Rajin, baik, giat, ramah. Ya, seperti itu. Itu jodohnya Jimmy itu ramah sekali sama Ibu Rika. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu kata kerja pasif. Dikirim, diperintah, ditulis, dipanggil. Apalagi ya? Dibaca. Lalu yang kelima, kata kerja mental. Terharu, menyukai, menyayangi. Jimmy sudah mulai mencintai. Jimmy, ayo. Makanya masuk terus ya. Udah berapa kali nih nggak masuk nih Jimmy. Baru hari ini masuk. Kalau nggak masuk, Ibu panggil lagi. Ibu hubungi lagi maksudnya kok dipanggil. Jadi ini dong ya kata kerja pasif ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke 6. Konjungsi temporal atau berhubungan dengan waktu. Selanjutnya, kemudian. Ya. Maaf. Kita lanjut. Oke, kok ada ini. Baik. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Masih ada waktu 5 menit. Ada? Silakan kalau ada bertanya, Ibu mau cari ini dulu sebentar ya. Ayo, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah sudah paham? Ya, tadi kita sudah langsung contoh ya. Walaupun secara garis ini aja ya.
garis besar. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Ibu sih sebenarnya mau kasih contoh teks biografi. Sebentar dulu. Ibu cari yang hanya sedikit durasinya. Aduh, Heri Anwar ada 10. Oke. Ini ada beberapa contoh biografi tentang pahlawan ya. Mari kita saksikan bersama sebentar dulu ya. Jadi nanti kalian bisa lakukan secara berkelompok membuat teks inspirasi. Teks inspirasi. Teks biografi ya. Inspirasi mah tadi kelas 9, maaf ya. Oke, sebentar, ini dia. Sebentar ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, salah satu tokoh. Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hochschule Burgerschule. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokroaminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hogeschool te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sedang disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok.